Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel aku. Di video kali ini kita akan memasuki bab ke-10, yaitu tentang routing. Nah, di bab 10 kali ini kita mempunyai 14 materi yang akan kita bahas. Yang pertama, yaitu konsep klarifikasi routing. Yang kedua, routing table dan route flags. Yang ketiga, routing static. Keempat, static routing 2 route. Yang kelima, static routing 2 route lab. Yang keenam, static routing 3 route. Yang ketujuh, static routing 3 route lab. Lalu yang kedelapan itu static routing 4 router. Lalu static routing 4 router lab. Lalu static sorting with internet. Konsep dynamic routing, pengenalan OSPF, OSPF prepare topologi, OS text koneksi, dan Redis boot default route. Kalau kita definisikan, routing itu merupakan proses jalur tercepat atau terbaik untuk tujuan di mana routing itu diartikan sebagai proses pemindahan paket dari data dari SOS ke destination, di mana keduanya networknya berbeda. Kalau kita mengacu pada networking models, maka proses routing pada layer ketiga. Routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Routing bekerja pada layer 3 pada network models. Contohnya ini ya teman-teman. Nah, di sini routing itu dibagi menjadi dua ya teman-teman, yaitu static routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Lalu yang kedua itu ada dynamic routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada route tersebut. Maka secara otomatis route akan mencari jalurnya sendiri. Nah, lalu di sini juga ada IGP dan EGP. IGP yaitu Interior Gateway Protocol yang digunakan pada intra-autonomous system routing. Lalu diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi, contohnya seperti sekolah, kampus, perusahaan, atau institusi lain. Kalau EGP itu Exterior Gateway Protocol yang digunakan pada inter-autonomous system routing yang diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa digunakan dalam internet. Contohnya seperti ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP. Lalu selanjutnya contoh protokol IGP yaitu Distance Vector Routing Protocol, RIP v1, RIP v2, IGRP, lalu ada Link State Routing Protocol, OSPF, dan LSIS. Lalu ada Hybrid Routing Protocol, yaitu EGP. Lalu contoh dari EGP yaitu BGP. Nah, di sini kita masuk ke materi yang kedua ya teman-teman, yaitu routing table. Kita ketahui bahwa perangkat jaringan itu ada banyak, di antaranya itu ada switch dan router. Kalau switch itu menghubungkan banyak komputer, sedangkan router menghubungkan banyak perangkat pada network yang berbeda. Jadi router itu berfungsi untuk menghubungkan antara komputer yang berbeda, network, dan menghubungkan network yang berbeda. Itu harus dilihat berdasarkan routing table. Nah, di sini untuk pada routing table ini berisi informasi mengenai route ke jaringan atau network tertentu. Berisi nilai-nilai prioritas atau matrik dari masing-masing route. Routing table terbentuk dari
berisi informasi mengenai root ke jaringan atau network tertentu, lalu berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing root, lalu routing table terbentuk dari semua root yang berasal dari dynamic routing protocol. Semua root untuk network directly connected ke root. Lalu konfigurasi tambahan atau static root. Nah, di sini ada root flags. Root flags itu mempunyai banyak singkatan ya teman-teman, dan di sini juga ada artiannya. Misal di sini ada DAC, itu berarti dynamic active connected. Nah, di sini juga ada AS, berarti active, dan S-nya itu static. Nah, jadi static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu, tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Anggaplah Anda memiliki sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Seperti kantor cabang terhubung ke kantor pusat melalui jalur WAN, Anda ingin menentukan jalur khusus untuk lalu lintas kantor cabang ke kantor pusat. Dalam hal ini, routing dapat digunakan. Lalu sekarang kita masuk ke materi yang ketiga ya teman-teman, yaitu static routing. Static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Pada static route perlu menambahkan parameter routing, DST, address, dan gateway secara manual ke dalam routing table. IP address dan rumus mau kemana, lewatnya mana. Nah, teman-teman, di sini kita akan menggunakan topologi seperti ini ya, teman-teman. Teman-teman sekarang bisa buka terminal mikrotiknya. Maaf, teman-teman, maksudnya terminal router. Lalu, jika sudah di sini, teman-teman itu bisa masuk dulu ya, teman-teman. Teman-teman bisa login, lalu masukkan passwordnya. Lalu, di sini, teman-teman bisa mulai cek IP-nya dengan mengetikkan IP address print. Nah, nanti akan muncul IP-nya ya teman-teman. Di sini berarti IP aku 10.137.26/24 ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya di sini teman-teman bisa ketikkan sistem identity set name sama dengan RTR satu. Nah, ini itu kalau teman-teman mau mengganti nama ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya kita akan mengetikkan IP neighbor print. Kayak gini ya teman-teman kalau udah di enter. Nah, di sini itu terdapat MAC address router. MAC address router yaitu digunakan untuk mengetahui informasi yang ada di sekitar kita yang terkoneksi. Nah, pada static routing lab kita akan menghubungkan PCP dengan Pinet lab-nya dengan cara teman-teman bisa buka command prompt, lalu di sini teman-teman bisa ketikkan route at 10.0.137.26 terus spasi mas 255.255.255. Nah, lalu spasi 192.168.137. Nah, kayak gini ya teman-teman.
Nah, lalu di sini teman-teman bisa langsung aja masuk ke Winbox menggunakan IP dari router 1 ya teman-teman. Lalu di sini saya akan memberi cara supaya teman-teman bisa masuk juga ke router 2 menggunakan Winbox. Di sini teman-teman bisa masuk dulu ke router 1 di Winbox. Lalu selanjutnya teman-teman bisa ke bagian Tools. Lalu teman-teman ke bagian Roman. Nah, lalu di sini dicentang ya teman-teman bagian ini. Lalu selanjutnya teman-teman bisa apply. Lalu teman-teman oke. Lalu kalau sudah teman-teman ke terminal router 2 ya teman-teman. Teman-teman ke terminal router 2. Nah, lalu di sini itu teman-teman bisa ketikkan tool Ramon set enable sama dengan yes. Kayak gini, kalau udah ini bisa teman-teman enter. Nah, lalu selanjutnya teman-teman bisa masuk ke Winbox. Lalu di Winbox teman-teman bisa pilih yang new Winbox. Nah, di sini teman-teman klik yang connect to Ramon. Nah, lalu di sini teman-teman bisa langsung masuk ya teman-teman.
Nah, lalu selanjutnya di sini teman-teman bisa masuk ke Winbox router 2. Lalu di sini teman-teman bisa pilih yang new terminal. Lalu di sini teman-teman bisa ketikkan IP route at gateway sama dengan 10.10.10.1. Lalu jika sudah di sini teman-teman bisa enter. Lalu teman-teman ketikkan IP route print. Jika sudah di enter. Nah, lalu sekarang teman-teman bisa ke router 1. Di router 1 sini teman-teman bisa ke IP, lalu teman-teman pilih firewall, lalu di sini teman-teman klik tanda plus, lalu di sini teman-teman ke bagian general. Nah, di chain-nya ini kita ubah menjadi interface-nya kita tetapkan menjadi Ether 1, lalu di action-nya di sini kita ganti jadi mask square. Nah, lalu jika sudah bisa teman-teman apply, lalu teman-teman oke. Nah, lalu selanjutnya di sini teman-teman bisa masuk ke Winbox router 2. Nah, di Winbox router 2 teman-teman bisa ping 88. Nah, di sini hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, kemudian pada PC kita akan konfigurasikan juga ya, teman-teman. Teman-teman bisa ke PNet. Lalu teman-teman aktifkan PC 1 dan PC 2. Lalu teman-teman buka terminalnya. Nah, ini di sini teman-teman bisa ketikkan IP DHCP. Lalu selanjutnya teman-teman bisa ketikkan ping google.com. Nah, di sini hasilnya TTL ya, teman-teman, berhasil. Lalu pada PC 2 juga teman-teman bisa IP DHCP. Nah, lalu di sini teman-teman bisa ketikkan lagi ping google.com. Nah, di sini juga berhasil ya, teman-teman. Lalu, routing dinamis merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini untuk mempermudah perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. IGP, Interior Gateway Protocol. Yang pertama itu ada Distance Vector RIP IGRP, Link Stat OSPF is hybrid X. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke materi OSPF. OSPF yaitu Open Source Test Path First adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol. Support IPv4 versi 2 dan IPv6 versi 3. Konsep cara kerjanya adalah dengan mencari root jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Route yang dipilih sesuai kecepatan. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki route.
Dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan yaitu area. Nah, lalu selanjutnya ini pada OSPF Prepare Topology. Kita akan masuk ke router 1 ya teman-teman. Lalu teman-teman bisa klik IP. Lalu di sini teman-teman bisa pilih yang routers. Nah, lalu di sini teman-teman bisa klik yang S ini. Lalu teman-teman disablekan dengan mengklikkan icon silang di atas ya teman-teman. Nah, karena kita akan menggunakan dynamic routing pada OSPF, jadi kita ke router 2 dulu. Nah, lalu di sini kita akan klik yang IP, lalu teman-teman bisa klik yang routers. Lalu di sini juga sama ya teman-teman, yang S tadi itu kita silang. Nah, lalu sekarang pada OSPF text koneksi dan redebut default route, yaitu kalian bisa ke router 1. Nah, lalu di router 1 sini teman-teman bisa close dulu, teman-teman bisa klik routing. Lalu di routing sini teman-teman bisa pilih yang OSPF. Lalu di sini teman-teman pilih ke bagian instances. Terus teman-teman klik yang default ini. Nah, lalu di Reddit boots default route-nya ini kita ganti ya teman-teman. Kita ganti jadi if as tipe 1. Nah, lalu selanjutnya teman-teman bisa apply, lalu oke. Lalu sekarang teman-teman bisa ke router 2. Nah, di router 2 ini teman-teman bisa ke IP, lalu ke routes. Nah, lalu di sini ketika sudah dapat duo, berarti sudah terdaftarkan melalui konfigurasi yang tadi, dan kalian bisa ke new terminal. Lalu di sini teman-teman bisa ping 88. Sekian materi bab 10 kali ini, sampai jumpa di bab berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.